Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heris bin Arif dari Forum News Network. Dan kemarin kita baru saja geger soal Pertamina yang rugi 11 triliun lebih. Tapi sebenarnya ada perusahaan plat merah juga yang tidak kalah besarnya dibandingkan Pertamina, yakni PLN, yang sebenarnya sudah mengumumkan kerugian jauh lebih besar. Bahkan dari perbincangan antara pengamat ekonomi Faisal Basri dengan Dirut PLN 2 bulan yang lalu diperkirakan pada bulan September ini kalau pemerintah tidak membayar utangnya kepada PLN bisa bangkrut. Nah, saya akan ajak ngobrol Anda dengan seorang yang sangat concern dengan PLN karena beliau dulunya adalah mantan Ketua Serikat Pekerja PLN, dan ada sebuah buku yang ditulis pada tahun 2015 yakni Konspirasi Menjual PLN ke Asing. Anda pasti tahu namanya Pak Ahmad Daryoko. Assalamualaikum Pak Daryoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, baik. Ini tulisan Anda viral nih dalam beberapa hari ini soal masih konsisten dengan tulisan yang Anda tentang menjual ke asing dan asing tadi. Ya. Nah, ini Anda mengutip statement dari mantan Dirut PLN Jiteng Marsudi ya Pak, ya, itu tulisan Anda itu ya? Enggak sepenuhnya, tetapi tanggal 22 Juli kami mengadakan Zoom seminar bersama beliau sebagai keynote speech. Baik, begini, Bapak Ibu sekalian, Bang Arif, jadi sebelum saya bicara tentang keseluruhan, saya jelaskan dulu tentang sistem kelistrikan itu. Ya. Listrikan ini kan dimulai dari diproduksi listrik itu di pembangkit, ya, kemudian disalurkan ke transmisi yang tinggi-tinggi itu, tengah sawah, tengah gunung itu, kemudian masuk kota-kota, itu namanya distribusi. Kemudian masuk ke retail, masuk ke rumah kita, hotel kita, pabrik kita. Seperti itu sistemnya, ya. Aslinya seperti itu. Ini semua sesuai pasal 33 ayat 2 waktu itu kemudian PLN diserai untuk mengelola keseluruhan dari awal sampai akhir, dari pembangkit, transmisi, distribusi, sampai retail, sampai masuk ke rumah kita. Itu PLN, itu dalam konsep vertically integrated system, di mana PLN sebagai pengelolanya, ya, seperti itu. Nah, kemudian itu, ya? Dalam kemajuan, ya? Itu bunyi undang-undang itu, ya? Ya, undang-undangnya seperti itu. Jadi ada pasal 28, ada pasal 33 ayat 2, Undang-Undang Dasar 45 ya waktu itu. Kemudian tanggal 27 Oktober 45 itu dibentuklah PLN itu yang mengelola dari pembangkit sampai ujung sana. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya ini ada suatu konsep yang sebenarnya dipengaruhi oleh eksternal, IMF, EDB, dan WB itu dalam konsep namanya The Power Sector Restructuring Program yang lahir tahun 98 setelah Pak Harto menandatangani letter of intent. Pak Harto itu menandatangani letter of intent itu tanggal 31 Juli tahun 1997. Nah, setelah itu kemudian muncullah untuk listrik itu The Power Sector Restructuring Program tahun 98 yang intinya bahwa pemerintah tidak boleh mengelola lagi suatu public utilities atau perusahaan pelayanan publik, nggak boleh lagi. Dan di sana kemudian keluar itu proyek The Power Sector Restructuring Program, di mana kemudian PLN harus melepas pembangkitnya ke swasta, pembangkit, ya. Dan PLN hanya boleh menguasai transmisi dan distribusi, retail pun juga harus dilepas ke swasta. Itu. Ya. Konsep awalnya seperti itu, kemudian pengaruh-pengaruh dari eksternal. Nah, kemudian kami protes, kami bikin judicial review, karena apa? Karena konsep The Power Sector Restructuring Program itu di beberapa negara berkembang yang menerapkan itu, tarif listriknya langsung melejit 4 kali lipat minimal dari sebelum diterapkan ini, gitu Bang. Nah, kemudian kami judicial review di MK tahun 2003-2004, zaman Pak Zimli Asidiki. Pak Zimli Asidiki kemudian mengabulkan bahwa memang konsep The Power Sector Restructuring Program yang kemudian
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan itu yang mengamanahkan agar pembangkit dijual, retail dijual, itu melanggar konstitusi, melanggar pasal 28, pasal 33 ayat 2 tadi. Jadi dibatalkan. Setelah dibatalkan, ternyata kemudian dikonsep lagi, keluar lagi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Kami protes lagi, kami judicial review lagi. Iya. Undang-undang itu apa isinya? Isi undang-undang yang ada protes terbaru itu apa? Sama, karena naskah akademiknya itu sama, Pak. Yaitu The Power Sector Restructuring Program. Itu saya tahu persis mengapa naskah akademiknya itu sama, karena waktu itu saya diundang bersama Pak Edi Widiono, Pak Fahmi Mukhtar, Pak Edi sebagai Dewan Energi Nasional, Pak Fahmi sebagai Dirut PLN, saya sebagai Ketua Umum waktu itu diundang di ITB untuk membahas masalah itu. Lah saya baru tahu, oh jadi sama saja kalau seperti itu, gitu loh. Akhirnya oleh adik-adik saya yang masih aktif diajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi, dan pasal-pasal yang akan menyingkirkan pembangkit dan retail untuk dikuasai bukan PLN dibatalkan lagi oleh MK, begitu loh Pak. Nah faktanya kemudian pasal-pasal itu tidak didengar lagi oleh para penguasa, dilanggar. Terjadilah sekarang ini IPP itu, dan kemudian ternyata sudah 90% yang waktu itu kami seminar bersama Pak Jiteng ya dan teman-teman dari Indonesia Power dan PJP, lapangan, orang-orang lapangan itu ternyata 90% Jawa Bali ya, kita bicara ini Jawa Bali, itu sudah 90% itu sudah IPP ya, mohon maaf bahasa saya itu agak ekstrim, asing dan asing itu, dan cuman 10%. Sebentar Pak, ini Pak dari atasnya saya mau membantu karena tidak semua penonton kan paham teknis PLN ya. Yang Anda maksud dengan IPP tadi kan Independent Power Plant atau listrik pembangkit swasta gitu ya. Independent Power Producer, listrik swasta ya. Ya, oke. Silakan dilanjutkan. Jadi sekarang ini semua suplainya itu dari listrik swasta. Kita pakai istilah listrik swasta saja ya. 90% dari listrik swasta, pembangkit listrik swasta, seperti itu. Hanya 10% yang PLN, itu pun karena benar-benar dibutuhkan, yaitu untuk menjaga stabilitas frekuensi listrik dan juga untuk kebutuhan beban puncak. Itu aja, itu 10% nggak sampai 3.000 megawatt. Nah, karena itu seperti itu, artinya kan semuanya sudah dikuasai swasta, ya kan? Kemudian di sisi hilir, retail meskipun tidak boleh, ternyata kan kemudian di sisi retail ini sudah terjadi bulk dan atau wholesale market atau curah untuk yang komplek-komplek gede, ya misalnya. Ya terus terang aja misalnya di itu SCBD, ya kan? Jakarta ya. Itu kan sudah menyentuh Pak TW, ya. Itu tuh Jakarta itu yang gede, ya. Kemudian kan ada juga di Central Park sana, dan saya yakin masih banyak lagi. Dan juga yang kecil-kecil itu namanya token, itu semua unbundling, pemisahan. Jadi kayak IPP juga, IPP ini kan pemisahan dari sistemnya PLN, dari swasta. Retailnya pun sudah sistemnya swasta. Baik besar maupun kecil, itu namanya unbundling. Itu semuanya melanggar putusan Mahkamah Konstitusi, gitu loh Pak. Ya, sebentar. Jadi kira-kira gini, yang Anda sebut curah dan token tadi itu maksudnya begini, PLN menjual gelondongan atau satu blok begitu ke swasta, dan swasta kemudian menjual lagi dengan harga yang mereka tentukan sendiri. Kira-kira begitu ya? Iya. Tapi yang penting sistem yang seperti ini namanya unbundling, Pak. Pemisahan, terpisah dari induk PLN, gitu. Seperti itu. Jadi IPP kan terpisah, Pak. Ya kan? Dan tadi, retail maupun itu terpisah juga. Apa akibatnya? Dari pengalaman-pengalaman negara yang menerapkan sistem seperti ini, kemudian faktanya swasta-swasta ini baik IPP, pembangkit swasta maupun token dan juga curah tadi membentuk kartel, Pak. Membentuk kartel kerjasama, akhirnya tarif listrik itu ditentukan oleh mereka itu, bukan ditentukan oleh negara lagi. Dan kalau kemudian sekarang tarif listrik itu masih stabil, taruhlah ya,
Ya. Karena kemudian tarif atau harga listrik yang mereka jual ke masyarakat yang gede itu diborong, Pak. Diborong oleh pemerintah, oleh PLN, tetapi dengan harga yang luar biasa. Nah, faktanya gimana? Selama ini PLN mengelola listrik itu, kan per tahun rata-rata subsidinya antara 50-60 triliun lah rata-ratanya, naik turunnya segitu. Nah sekarang nih tahun ini sudah seperti itu, 90% mereka retail juga sudah oleh itulah SCBD kayak gitu, token dan sebagainya. Sekarang ini kemudian pemerintah sampai September itu Bu Sri Mulyani sudah menganggarkan 106 triliun untuk 9 bulan ini. Saya ada data-datanya ini. Oke. Tetapi, nah nanti kalau sampai akhir tahun berarti dengan hitungan linier itu sudah 140 triliun bandingkan dengan saat dikelola PLN yang hanya 50 sampai 60 triliun. Oke. Itu loh, Pak. Jadi kira-kira mudahnya itu gini ya, Pak Ahmad Daryoko. Jadi sekarang ini yang terjadi subsidi besar itu bukan dinikmati oleh PLN, tapi dinikmati oleh para pembangkit swasta tadi. Itu ya kira-kira ya? Ya, begitulah. Kan gitu, kan? Ya, dan PLN sudah nggak dan PLN mohon maaf ya, untuk Jawa Bali sebenarnya PLN ini sudah nggak menguasai instalasi, Pak. Pembangkitnya sudah mereka, ya IPP itu kan sudah 90% mereka. Kemudian transmisinya dan distribusinya ini PLN sudah menyewakan ke mereka, Pak. Posisinya sekarang ini ada itu rapatnya yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Tenaga Listrikan itu tanggal 14 Februari dan 5 Mei membahas masalah penyewaan ini. Artinya PLN hanya menyewakan saja untuk transmisi distribusi di Jawa Bali ini. Retail, ya retail sudah beliau-beliau itu ya. Misalnya SCBD ya udah Pak Tommy lah. Kemudian yang gede-gede yang sentral siapa? Yang kecil-kecil ya si pemilik pabrik token itu. Lah kalau kemudian harganya masih stabil, atau retail juga masih stabil. Ya karena sudah diborong tadi, begitu diborong 140 triliun, kan uang 140 triliun dibagi-bagi untuk grup IPP berapa puluh triliun, untuk grup retail berapa, yang harganya mestinya Rp3.000 per kWh, dengan ditutup pemerintah ya harganya kembali lagi hanya 1.100, 1.200 per kWh, seperti itu Pak. Di Filipina yang terjadi Pak, itu saya bikin supaya saya membantu ini karena semua publik tidak paham tentang teknis. Jadi kalau kemudian sekarang terjadi lonjakan pelangganan dan pembayaran langganan dan sebagainya itu karena apa? Karena selama ini katanya selalu masalah salah penghitungan. Dan kemudian saya ingin tahu dengan posisi yang tadi semua pembangkit listrik dikuasai swasta 90% di Jawa dan Bali, kemudian transmisinya juga disewakan kepada mereka. Kalau gitu peran PLN itu sebagai apa? Silakan. Ya, silakan. Peran PLN ya sebagai untuk Jawa Bali hanya sebagai penjaga tower, Pak. Dan kemudian pada saat kemudian harus menutup 140 triliun, PLN hanya sebagai juru bayar, Pak. Nah, kalau kemudian jadi yang disewa itu kan transmisi dan distribusi, Pak, sebenarnya. Tetapi kalau kemudian untuk ngurusin semua sebenarnya orang-orang PLN ini sebenarnya sudah di bawah kartel gitu loh. Kalau kemudian kerjanya cuman pemerintah Bu Sri Mulyani mengeluarkan uang 140 triliun 2020. Kemudian kan PLN cuma dilewatin doang, kasihkan mereka langsung, kan gitu. Lah kalau sekarang terus tiap ada RDP Dirut mengeluarkan angka-angka yang masih punya utang sekian pemerintah, masih defisit sekian. Lah angka-angka itu sebenarnya kan menurut saya hanya buying time aja, Pak, untuk mengalihkan sistem. Mestinya ya DPR ini juga saya ingatkan ini. Mestinya DPR ini anda ini sebelum membahas masalah angka-angka, apakah untung, apakah rugi, apakah defisit, apakah istilahnya 500 triliun, sebelum angka-angka itu dibahas dulu sistemnya, gitu loh. Karena apa? Undang-undang yang Anda bikin itu sudah dibatalkan MK. Kan mestinya DPR concern dong. Setelah dibatalkan terus sekarang gimana? Kan gitu. Ya, oke. Gitu loh. Jadi menurut Anda soal utang PLN, utang pemerintah tidak bayar ke PLN dan sebagainya jauh lebih sederhana dibandingkan persoalan yang lebih serius menyangkut sistem tadi itu ya? Ya itu ya penting, karena kan utang 500 triliun lebih ya Pak. Tetapi kan ini semua bermuara atau berujung, berhulu
berhulu dari sistem yang terjadi, Pak. Ya. Karena sistemnya kemudian liberal, ya kemudian terjadilah angka-angka itu. Tetapi kan itu mestinya dibahas setelah membahas sistem dulu, Pak. Sistemnya ini sudah keluar dari konstitusi, kan gitu. DPR mestinya ngeceknya ke sana dulu dong. Jangan langsung wah utang tahun ini, waduh defisit tahun ini, utangnya gimana PLN mau bangkrut. Itu penting, Pak. Tapi kan sebab musababnya ini yang harus dibahas lebih dulu, gitu loh, Pak. Ya, oke. Itu. Ya, bagi publik kan agak mengherankan selama ini. Setahu publik kan PLN itu monopoli, ya kan? Satu-satunya perusahaan listrik lah kok bisa rugi gitu kalau perusahaan monopoli. Padahal terus kemudian disubsidi juga oleh pemerintah. Itu gimana ceritanya gitu loh. Jadi begini ya, awal mulanya PLN itu settingannya seperti itu karena kan mengemban amanah infrastruktur, Pak. Ya. Loh, kalau kita bicara infrastruktur apapun, apakah itu infrastruktur listrik ataupun infrastruktur jalan raya, jalan raya nih Pak, misalnya ya, jangan jalan raya tol itu bukan infrastruktur dari sistem ekonominya, kalau sistem konstruksinya infrastruktur lah, tapi dari sistem settingan ekonominya itu jalan tol bukan infrastruktur, tapi komoditas ya. Nah, PLN ini infrastruktur kayak jalan raya juga. Lah kalau Bapak kemudian hari-hari menghitung ya jalan raya Jakarta Surabaya, bagaimana saat membuat bagaimana terus hariannya pemeliharaan itu kan nggak bisa dihitung dengan untung rugi Pak kalau kita mau jujur. Ya toh? Ya. Tadinya ini PLN ini dihitungnya kayak PU itu dengan benefit cost ratio, bukan untung rugi lah. Jadi misalnya PLN bikin PLTA Cirata nih. PLTA Cirata waktu itu habis 500 triliun, itu cara ngitungnya itu benefit yang ditimbulkan oleh PLTA itu seberapa jauh. Oh, kemudian bisa mendukung pabrik mobil di Cikarang, pabrik televisi, sekian miliar rupiah total atau sekian triliun itu ya, yang dihitung itu bukan langsung dari PLN-nya, tetapi manfaat atau benefit dari pabrik-pabrik yang didukungnya itu sekian miliar, itu benefit. Kos pembuatan PLTA Cirata berapa? 500. Nah, benefitnya 1.000, kemudian kosnya 500. Benefit cost ratio-nya adalah 1.000 per 500 sama dengan 2. Oh, berarti lebih besar lebih besar daripada artinya itu. Kalau benefit cost ratio-nya lebih besar dari 1, itu artinya visible. Oke. Sekarang gini aja lah Pak, Jepang saja yang negara kapitalis, itu yang namanya TEPSCO, kemudian Kansai dan sebagainya itu tidak langsung hitung-hitungan, oh TEPSCO harus untung sekian. Enggak Pak, TEPSCO itu cara ngitungnya benefit cost ratio juga. Jadi dia TEPSCO itu kemudian tiap tahun ya membantu Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Hitachi, dan macam-macam itu per tahunnya dia bisa membantu pertumbuhan mereka itu berapa triliun yen gitu loh Pak. Sementara TEPSCO sendiri biaya operasinya per tahun sekian yen. Benefit biaya yang kemudian per kos itu asal masih lebih dari 1 itu yang namanya Jepang saja listrik itu infrastruktur Pak, nggak kayak kita. Nah, kalau sekarang kayak gini bagaimana nih Pak? Posisi PLN itu seperti apa? Karena kan selalu ada laporan-laporan keuangan dan sebagainya. Dan menurut Anda harusnya itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah karena secara keseluruhan menghitung dari ya kita harus kembali ke undang-undangnya dulu Pak. Undang-undangnya kalau PLN itu masih dianggap infrastruktur nggak kayak gitu itu laporannya. Laporannya ya kalau seperti itu kan profit oriented Pak. Artinya PLN itu tiap tahun rugi 10 triliun misalnya. Kan nggak bisa seperti itu, harus dengan benefit cost ratio, kan seperti itu. Lah sekarang Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 mengamanahkan PLN untuk PSO, untuk memenuhi PSO, Public Service Obligation. Itu artinya kan infrastruktur Pak. Betul. Tetapi di Undang-Undang Nomor sekian PLN harus ini kan ibaratnya seorang petinju main di satu ring ya, ring profesional dan ring amatir, gimana itu? Permainan tinju antara amatir dan kan beda Pak, gitu loh Pak. Ya, jadi tapi sekarang kan faktanya tidak seperti yang Anda sampaikan. Dan kemudian ada kekhawatiran seperti disampaikan oleh ekonom Faisal Basri akan kolaps. Ini sekarang bulan depan nih Pak, ini tinggal beberapa hari nih, September ini. Anda bisa ceritakan kondisi PLN sekarang seperti apa sesungguhnya?
Yaitu kondisi yang tidak pernah dibuka, di mana Dirut juga tidak pernah menyampaikan apa adanya. Kondisinya sekarang itu dominan di Jawa Bali. Yaitu di mana pembangkitnya itu 90% sudah IPP. Kalau udah IPP itu artinya biaya operasinya lebih tinggi, Pak. Betul, seperti Bapak masak sendiri dengan beli di warung sebelah misalnya, ya, apakah warung Cina atau warung Padang, pasti lebih mahal, Pak. Itu, Pak. Kemudian retail masuk ke rumah kita itu harus lewat retail yang kemudian dipegang swasta juga. Jadi harus pesuruh, harus puput. Itu kan sudah kemudian, loh itu kan semuanya kos, Pak, gitu loh. Itu situasinya seperti itu, gitu. Nah, ini semua karena undang-undang. Lah undang-undang kenapa kemudian bisa dilanggar? Lah kemudian ya para petingginya PLN itu apakah menterinya atau Menko-nya juga main kok memiliki pembangkit juga, Pak, gimana sih? Ngomong aja jelas-jelasan lah kan gitu. Iya. Oke. Jadi banyak kepentingan ya. Jadi tidak hanya kan kalau Anda tadi berpikir secara ideal berdasarkan undang-undang, gitu kan? Dan itu orientasinya adalah kesejahteraan negara dan rakyatnya. Tapi kan ini ternyata banyak sekali kepentingan-kepentingan berpikir karena banyak petinggi yang juga punya pembangkit swasta gitu, atau mantan petinggi, atau teman-temannya para petinggi yang punya itu. Betul. Ada mantan petinggi, ada petinggi yang masih aktif. Campuran itu, Pak, di situ, Pak. Itu diinjek-injek lah, itu namanya konstitusi. Artinya pelanggaran konstitusi. Loh, kalau dari Jokowi cuma orang kecil, Pak. Ya kalau mau digitukan nggak apa-apa. Tapi bubarin aja itu Pancasila sama UUD 45 itu, menurut saya. Jadi konsisten aja lah. Ya. Nah, loh iya gimana sih? Jadi kalau posisinya seperti Anda tadi cuma penjaga tiang listrik sama tower. Sama kasir, kalau begitu sebenarnya nggak perlu segitu besar dong organisasinya PLN. Loh, PLN ini sekarang cuma simbol, Pak. Itu cuma simbol aja. Itu tahun depan bisa jadi dia udah nggak diperlukan lagi, Pak. Kalau kemudian pemerintah negara itu sudah tidak bisa ngelontorkin subsidi, tahun depan mungkin 150 triliun, Pak. Angkat tangan ya, PLN bubar, Pak, otomatis. Itu kan cuma jadi juru bayar PLN ini. Cuman jadi juru bayar, cuman jadi juru tagih, cuman jaga tower kan gitu kira-kira. Nah, itu kalau pembangkitnya sudah mereka sendiri lah, ya gimana? Dari aku, yang Anda bayangkan kira-kira kalau kemudian PLN memang skenario seperti apa kira-kira kalau yang terjadi seperti Anda bayangkan? Kelihatannya memang di PLN itu didorong untuk bubar. Gitu. Skenario-nya Bapak pelajari gini aja. Kalau Bapak mau tahu fakta, lihat aja Bapak sekarang pergi ke Filipina. Ya. Itu persis. Jadi Filipina pun tahun 2007 itu kan kalau sana jelas tegas-tegasan Pak, pating selintut kayak di sini. Kalau di Filipina itu zaman Arroyo ya Pak ya, kemudian 2002 persis ada undang-undang ketenaga listrikan yang kayak kita. Mereka itu jelas-jelas Napocor, National Power Corporation yang merupakan PLN-nya Filipina, itu dijual Pak, tegas itu. Dijual. Ini Napocor mau dijual. Nah, Napocor mau dijual pun kan kemudian Arroyo membakar massa. Oh, dibikin biar pet listriknya Napocor, rakyat marah ya kan. Jual aja Napocor. Akhirnya dijual Pak, pembangkitnya ke General Electric, EDF, Kansai, Hyundai macam-macam, transmisinya ke HBB, ya EDF, kemudian distribusinya ke Siemens. Habis lah kalau Filipina itu habis Pak, langsung swasta semua. Oh, itu langsung melejit Pak. Itu yang namanya tarif listrik langsung 4 kali lipat. Oh, waktu itu saya ikut itu kok mengadvokasi teman-teman Napocor itu kok yang di PHK itu gara-gara Napocornya dijual Pak. Ya. Itu seperti itu yang terjadi di Filipina Pak. Gitu loh. Lah Indonesia nih hanya wah masih disubsidi masih ini nih. Itulah makanya kemudian listrik masih stabil. Tapi kemarin awal-awal tahun ini kan terjadi loh. Itu sebenarnya kan trial and error itu, test of the water itu. Itu mau kayak Filipina juga dilepas, ternyata langsung melejit 4 kali lipat, ada sampai 20, ada yang geger toh. Wah, kemudian Bu Sri Mulyani gelontorin lagi 61,8 triliun, adem lagi. Jadi sekarang pertanyaannya kemudian berapa triliun, ratus triliun yang mau digelontorkan pemerintah, taruhlah untuk menjaga Pak Jokowi misalnya, sampai 2025, 2024, 2025 ya. Ya. Itu kalau per tahunnya 140 triliun, rata-rata kali 5 berapa? Udah 700 triliun. Sediain aja untuk jagain Pak Jokowi ini 700 triliun. Pak Daryoko, pertanyaannya kan itu dalam kondisi ketika keuangan negara stabil, baik-baik saja.
Dan realitasnya kan sekarang keuangan negara tidak baik-baik saja. Apakah masih mungkin pemerintah menjaga seperti itu, melontorkan subsidi besar-besaran ke PLN setiap tahun? Nah, makanya kalau kita ngomong keuangan negara ini sebenarnya ya dari dulu ya nggak baik-baik saja, Pak. Wong sebenarnya ekonomi kita digerakkan oleh utang, Pak. Utang baik-baik saja enggak, Pak. Cuman sekarang makin kacau, udah ribuan. Tapi kan kemudian ada sumber hutang yang kayak ngalir kayak ini, Pak. Kayak mata air aja lancar gitu loh. Katanya utangnya ribuan triliun. Kemarin saya ada lihat medsos itu Jawa Tengah katanya mau membangun pariwisata yang harganya 400 triliun, Bapak gitu. Itu kan artinya luar biasa, Pak. Ini aku juga bisa jadi ini akan baik-baik saja kok, Pak, dalam tanda kutip. Ya artinya. Oke, enggak. Realitasnya artinya uang utang itu akan ngalir terus gitu, Pak. Enggak, kembali ke PLN tadi, Pak. Skenario-nya, kalau kemudian pemerintah tidak lagi mampu menopang subsidi karena seperti dijelaskan oleh Dirut PLN bahwa subsidi yang harus dibayar oleh pemerintah atau utang pemerintah aja sudah 45 triliun selama 2 tahun terakhir. Apa yang terjadi? Terus, gini Pak, faktanya ya, yang nggak pernah terungkap, saat ini instalasi PLN Jawa Bali, kita ngomong Jawa Bali dulu Pak, instalasi Jawa Bali ini sudah tidak dikuasai PLN, itu faktanya. Pembangkitnya udah asing-asing itu, PLN-nya cuma jaga transmisi dan distribusi, retailnya pun sudah ya 9 naga, dan ya ini orang-orang mantan PLN, mantan Dirut ini kan juga bermain juga di sana. Udah di situ kok nggak ada yang dikuasai PLN, Pak. Loh, kalau PLN kemudian nggak mampu sama saja, Pak. Ditinggalin gitu aja sama PLN ini. Luar Jawa, ya sekarang kalau Jawa Bali kita ngomong seperti luar Jawa, konsep dari the power sector restructuring program ini menginstruksikan ke pemerintah lewat letter of intent tadi, luar Jawa ini serahkan ke Pemda, Pak. Gitu loh. Jadi nanti ada PLN Medan, PLN, ya bukan PLN lagi, nggak tahu apa namanya. Itu diserahkan ke mereka. Lah sekarang gini, kalau diserahkan ke Pemda, Pemda itu ada yang kuat kayak Kutai Kartanegara, kayak Rio. Tapi ada Pemda juga yang miskin, misalnya kayak NTT, NTB, serain listrik. Listrik itu pada dasarnya infrastruktur, Pak. Perlu pembiayaan dari pemerintah. Kita nggak bisa ngomong untung dan rugi. Terus kalau yang Pemdanya miskin-miskin itu apa? Nggak berontak mereka. Dan lagi-lagi mungkin swasta yang masuk juga di situ ya jadinya ya. Ujung-ujungnya swasta juga nanti yang masuk ketika pemerintah daerah. Oh iya, dan yang terjadi di Filipina ya, yang nggak kuat bayar listrik itu Pak sekarang, Bapak kalau nggak percaya sana sendiri, itu sudah pakai teplo, oncor, sentir, belencong, metromak, yang gitu loh Pak. Kembali lagi ke zaman batu Pak. Itu. Oke, Pak. Oke, lihat aja. Ini prediksi saya. Ya. Silakan. Itu awal tahun depan sudah hengkang nih PLN ini. Dari Jawa Bali udah hengkang, luar Jawa serang bubar Pak. Mosok ya. Tapi gini, saya juga optimis juga. Ini kayaknya sumber utangnya ini nggak kering-kering Pak. Nggak tahu dari mana itu. Terus saja. Sumber utangnya nggak kering-kering, tapi tenaga kerja asingnya juga nggak kering-kering. Kok bisa paralel gitu, Pak? Apa skenario di balik itu? Kan gitu pertanyaannya. Mudah-mudahan skenario terburuk seperti yang Anda sampaikan tadi tidak terjadi, karena saya tidak bisa membayangkan kalau kita kembali ke zaman batu seperti Anda tadi, kita nggak bisa lagi ngobrol seperti ini, gitu, karena tidak ada power listrik lagi. Saya juga nggak jalan. Ya, doa itu baik. Tapi saya sebagai orang Islam, mohon maaf kebetulan saya orang Islam, itu ada. Doa itu memang harus terus itu, tetapi itu Allah Subhanahu wa taala itu di dalam ayat 11 itu mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu Tuhan hanya akan menjaga kaumnya atau merubah kaumnya atau menjaga nasibnya dan sebagainya kalau si kaum itu sendiri berusaha, Pak. Kalau kita kan teler, Pak. Dari kapan kita jagain utang terus, Pak? Ya. Nggak ada itu. Baik. Gitu, terima kasih, gitu, Pak Ahmad Riko, untuk perbincangan yang saya menarik ini. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.